Iya, semakin banyak bisnis, semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak juga lo punya SDM. Betul. Walaupun sebenarnya itu tujuan utama gue pertama kali waktu gue masuk bisnis, gue pengen mempekerjakan orang sebanyak-banyaknya. Tapi punya banyak karyawan pusing juga. Dibagi 2, terus dibalik. Oh ya? Iya, ada kayak gitu? ada. Itu Dan untuk perayaan apa? untuk kematian. Oh ya? Ada tumpang untuk kematian? Iya. Dulu belum banyak kayak Tokopedia atau Lazada dan yang lain-lain nih, Shopee ya. Dulu gue masih pakai Cipika punyanya Indosat. Cipika? Iya. Lah gue baru dengar malah. Oh itu dulu laris banget gue di Cipika. Kan gue nganter kurir, bukan gue, maksudnya kurir gue gitu ya nganter. Ada satu yang luar biasa pinter banget. Dia nganter cake, harganya tuh kayak 600.000 gitu loh. Rusak di jalan. Dia nggak bilang kantor. Dirapin sama dia pakai tangan. Gila. Makanya kenapa itu kurir gue bubarin semua. Now you are listening to The Spice Guy. Bro Vidi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar bro? Luar biasa. Kita berapa tahun temenan? Kalau bilang dari 2016 itu 2016. ketemu di workshop ya? Iya, workshop. Kita ketemu 2 kali ya? Lupa, di workshop yang di sama. workshop yang sama. Bali sama di Jogja. Kok Jogja sih? Solo yang malam-malam makan tuh ya. Luar biasa. Pasti samping hotel ya. Di samping hotel, betul-betul. Terus lu ngerasa gak sih kayak workshop tuh penting gak sih sebenarnya? Kalau dibilang penting sih sebenarnya penting, tapi tergantung kitanya juga sih ya. Kalau misalnya kita tujuannya mau apa sih untuk workshop? Kalau ilmu jelas pasti ada ilmu yang dibagiin di sana ya. Cuma menurut gue sebenarnya lebih ke cari temen sih, cari guru, cari ilmu yang mungkin di luar dari workshopnya itu sendiri. Terus lu masih aktif ikut-ikut workshop gitu gak? Sebenarnya kalau untuk saat ini udah jarang banget sih ikut workshop, karena sebenarnya saat ini gue lebih banyak turun ke operasional di usaha gue sendiri. Jadi kayaknya agak sulit untuk keluar kantor untuk ikut-ikut workshop saat ini. Habis kalau belajar mulu kapan prakteknya ya? Gitu. Sekarang lebih pada tahap praktekin apa yang dulu kita pelajarin. Bener. Tapi gue juga gitu sih, kayak ada satu momen yang kayak apa sih namanya, istilahnya workshop junkie atau apa gitu, istilahnya yang kayak lu tuh ikut semua workshop, ada ikut gitu loh. Padahal kan workshop tuh nggak murah ya. Ada yang murah, ada yang mahal ya, tergantung yang juga. Kita ikut berapa sih? 5 lumayan juta lah. apa 6 juta? Karena kebanyakan di luar kota juga. Dan sebenarnya kalau mau dibilang mahal, lebih mahal karena akomodasinya juga sih ya. Iya benar. Sebenarnya sih poin gue tuh ngebahas workshop adalah gini sih. Maksudnya banyak teman-teman UKM tuh yang kayak kalau ikut workshop tuh kayak, ih gila loh harganya mahal sekian. Apa sih males kayak gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya itu ya tadi kan kita dapat temen, networking, sama juga ilmu sih ya pastinya ya. Tapi menurut lo nih dari workshop itu tuh selain 2 itu apa sih yang lo dapetin? Temen sama ilmu, selain itu apa? Sebenarnya kayak membuka pikiran lo aja, ternyata tuh bisnis yang lagi lo jalan itu peluangnya tuh besar banget. Kalau misalnya, contoh. Kayak misalnya nih, dulu awal dari ikut workshop itu gue masih jalanin usaha gue Royal Sandwich. Dulu jualannya hanya pada tahap, kita jualan di media sosial, lebih pada tahap ngejual retail. Tapi ternyata saat di workshop itu gue juga kebuka, ternyata tuh pasarnya lo bisa menjangkau lebih banyak dengan cara lo bisa membuat peluang usaha gitu. Jadi untuk gue ngebuat peluang usaha untuk orang lain ikut ngejualin produk gue. Dan ternyata memang banyak relate pelaku bisnis di workshop itu yang mungkin memang tidak mirip produknya, tapi secara bisnisnya mirip gitu, yang bisa kita praktekin, bisa works, bisa enggak juga gitu. Maksudnya tuh program reseller gitu? Ya bisa reseller, bisa lebih ke apa ya, kalau dibilang dulu di atasnya reseller tuh bisa distributor lah, agenan gitu. Jadi gitu ya? Kita bukan gue yang nyari reseller, tapi gue bikin agen di mana mereka yang cari resellernya. Nangkep. Gue waktu itu ketemu sama lo itu, lo masih dengan Royal. Ya Royal, sekarang sama Royal Group ya. Tapi Royal Sandwich dulu. Dulu Royal Sandwich. Iya. Ini sekarang Royal Snack. Royal Snack Box sama Royal Tumpeng sekarang. 2 itu aja. 2 produk. Ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya banyak Royal, cuma yang secara brandnya masih berjalan sampai dengan saat ini cuma Royal Tumpeng sama Royal Snack Box. Dulu tuh gue inget tuh lo bawain snacknya kalau nggak salah ya di workshop tuh. Apa gimana ya, gue lupa ya. Dulu. Tapi gue pernah coba lah pokoknya lah. Pastilah. Pasti dong, mungkin nggak.
Itu kan konsepnya kan kayak roti di apa sih namanya tuh, ditepungin atau gimana ya? Ya, sebenarnya simple kalau untuk produknya gua ngerasa kayak ya roti dikasih isian, terus dikasih tepung, panir lah istilahnya untuk goreng lagi crunchy di luar. Jadi emang sebenarnya sandwich goreng. Terus Cuma digoreng. gua ngebuatnya konsep frozennya. Jadi gua jualan tuh sebenarnya dulu frozennya. Oke. Jadi di vakum di mana jadi bisa gua incer pengiriman untuk keluar daerah juga. Dulu sayangnya pengiriman nggak sehebat saat ini ya. Dulu tuh dulu masih belum ada Paxel. Iya, belum ada. Dulu tuh masih sistemnya JNE. Benar. JNE itu cuma andalannya ada yang yes doang, yang yakin esok sampai. Nggak semua wilayah ke cover. Ya, ternyata nggak semua wilayah ke cover dan kemungkinan juga pada tahap yang nggak, walaupun kendala di pengiriman ya logistik ya, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang tuh pengiriman udah sangat mudah. Yang area Jakarta aja udah bisa pakai pengiriman GoSend, bisa Paxel, sangat memudahkan penjualan untuk makanan frozen kayak Royal Sandwich dulu ya. Itu lo tahun 2016 itu ya? Gua Royal Sandwich itu dari 2011 sampai 2017. Berarti bener ya yang namanya timing itu mempengaruhi. Iya. Kalau lo jualan dulu sama jualan pasti mungkin beda. Wah, pasti sekarang akan lebih mudah. Maksudnya secara pengiriman, sebenarnya kan in bisnis itu sebenarnya logistik sangat penting. Benar. Dan saat ini logistik menurut gua sangat dimudahkan dengan adanya persaingan pengiriman logistik. Ingat gak? Dulu tuh gue juga ada kurir kan? Iya. Gue sendiri kan juga kurir kan. Dulu namanya Handymantis. Tapi gue masih bisa wilayah cover Jakarta doang. Jabodetabek, tapi nggak nyampe Bogor sih. Masih area-area Depok. Jadi kita masih bisa kirim frozen. Nah, cuman kalau lo ngirim pakai JNE Yes, itu kan gimana ya? Lo kasih es apa gimana sih? Dulu tuh gue bikin packing yang baik. Jadi dulu gue bikin dus khusus. Sebenarnya nggak khusus sih, dus dengan ukuran khusus untuk menyesuaikan ukuran produk gue supaya nggak terlalu terguncang saat pengiriman, dan memang pas pengiriman itu harus beku. Jadi sebenarnya jeda antara saat pengiriman sampai dengan sampai di tangan customer itu memang sampai dengan tidak merusak produk. Memang pengiriman itu dulu pengiriman Royal Sandwich selalu malam. Jadi supaya tidak terlalu lama. Jadi kan kita sebenarnya pengiriman tuh bisa dari pagi, tapi kan nyampenya tetap besok juga. Kalau pengiriman gue dulu harus ke pusat. Misalnya pusat nih, gue di Bekasi ya, harus ke pusatnya Bekasi. Jadi pengiriman Yes itu bisa ditunggu sampai jam 10 malam. Baru dia jalan. Ya, jadi kalau misalnya jam 9 atau jam 8 tuh baru gue naruh di pusat. Jadi kalau dulu kerja packingnya itu baru malam. Ya. Jadi emang gimana caranya mensiasati pengiriman produk kilat tapi tidak terlalu lama di jalan. Jadi mau nggak mau ya ngirimnya harus malam. Walaupun sebenarnya kita udah coba kan pengiriman kayak gitu, kita udah coba dari pagi, siang, sore, yang reguler apa yang mana, dan kita sudah mengklasifikasikan mana nih yang aman untuk produk kita untuk pengirimannya. Gue ingat banget waktu ke tempat lo tuh, ibu-ibu tuh ya lagi pada kerja, bikin packing gitu kan. What's wrong? Kenapa akhirnya mutusin untuk itu nggak dilanjut lagi? Ada beberapa alasan. Jadi sebenarnya salah satunya adalah karena bisnis barunya juga ini efeknya. Jadi alhamdulillah bisnis barunya itu Royal Snack Box setelah Royal Sandwich ini cukup berjalan dengan baik. Tapi dampaknya adalah memang kalau kita mau, kenapa sih ini kok ada Royal Snack Box dari Royal Sandwich? Alasannya adalah gimana caranya lo menaikkan profit lo. Sebelah gue nggak mau nih untungnya segini-segini terus, gue mau naikin profit. Cuma emang efeknya lo di penjualan retail itu untuk naikin profit adalah meningkatkan penjualan. Di saat lo harus meningkatkan penjualan, lo harus meningkatkan produksinya. Di saat produksinya sudah naik tapi penjualannya tidak meningkat, bukannya untung malah untung. Nah, akhirnya gue nggak melihat itu sebagai cara untuk meningkatkan profit gue. Ini yang di Royal Sandwich maksudnya? Iya, dulu akhirnya gue bikin Royal Snack Box. Gue bikin caranya adalah gimana caranya kita nambahin keuntungan, yaitu untuk menekan expense-nya, bukan untuk menambahin penjualan. Jadi gue bikin bisnis baru di satu atap dengan kita share biaya rumah, biaya internet, biaya listrik, yaitu dengan bisnis baru gitu. Jadi expense yang tadi dibagi bisa menambah keuntungan untuk di bisnis utamanya, yaitu si Royal Sandwich. Caranya seperti itu. Jadi lahirlah si Royal Snack Box ini. Dan itu malah yang lebih jalan. Iya, sebenarnya dua-duanya dulu berjalan. Cuma pada tahap akhirnya muncul juga si Royal Tumpeng. Ternyata peminat tumpeng di Jabodetabek cukup besar. Akhirnya melihat sebenarnya lebih ke alasannya di SDM sih. SDM
Iya, semakin banyak bisnis, semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak juga lo punya SDM. Betul. Walaupun sebenarnya itu tujuan utama gue pertama kali waktu gue masuk bisnis, gue pengen mempekerjakan orang sebanyak-banyaknya. Tapi punya banyak karyawan pusing juga. Pusing juga. Emang waktu itu udah sampai berapa banyak sih karyawan? Jadi untuk produksi sendiri gue waktu itu sampai 7 ya. Dengan satu atap. Dan marketing dengan satu atap, dan gue saking membuatnya kekeluargaan, kita makan siang bersama, jadi masak karena ada dapur. Masak nih atau beli apa, kita makan bareng-bareng di jam makan siang. Tapi saking kekeluargaannya, hal-hal sensitif seperti gaji kayak gitu yang nggak perlu diceritakan, akhirnya mereka buka yang dampaknya adalah kecemburuan yang gue bilang dari tim produksi sampai ke tim marketingnya, dimana dulu ya yang tadi yang lo bilang ibu-ibu yang memang pada tahap lulusannya mungkin gue cari SDM-nya tidak perlu yang cukup lulusan SD dulu di produksi. Mereka berpikir kenapa kita kerja bareng-bareng kok pembayarannya beda, salary-nya sama marketing. Padahal kan beda. Iya, yang notabene-nya mungkin mereka lulusan minimal lulusan SMA atau lulusan D3 atau S1 gitu. Yang sayangnya susahnya menjelaskan ke orang-orang produksi bahwa ini tidak bisa disamakan gitu. Yang akhirnya dulu berdampak pada tahap efektivitas produksinya, kualitas produksinya, yang itu juga menjadi salah satu alasan kayaknya Royal Sandwich harusnya produksi sama marketing ini nggak bisa satu atap gitu. Makanya memang kayak gue juga melihat banyak kok perusahaan-perusahaan besar mereka tim produksi dan tim marketingnya tuh di beda bangunan gitu. Entah itu yang satu di Cikarang, yang satu di Jakarta Utara kayak gitu. Memang kendalanya memang itu sih ya, kalau memang lo mau punya gap yang terlalu jauh antar karyawan lo, pendidikan karyawan lo, itu juga jadi salah satu permasalahan kenapa akhirnya gue memutuskan Royal Sandwich untuk kita hentikan di 2017 itu. Itu waktu itu reseller udah berapa banyak tuh? Wah, kalau reseller jujur gue nggak kehitung ya, karena kan untuk reseller sendiri mereka kan dipegang sama agennya. Jadi gue nggak bisa jualan langsung dulu, gue buat sistemnya. Kayak gitu. Ya, jadi untuk jualan langsung, untuk beli langsung ke Royal Sandwich lo cuma bisa beli di website. Dulu belum banyak kayak Tokopedia atau Lazada dan yang lain-lain nih, Shopee ya. Dulu gue masih pakai Cipika punyanya Indosat. Cipika? Iya. Aku baru dengar malah. Oh, itu dulu laris banget gue di Cipika. Gue lupa itu punya Indosat deh kalau nggak salah. Dulu kan Excel juga punya. Ini apa sih, kayak Kaskus kayak gitu? Marketplace kayak Tokopedia persis. Cipika. Iya, tapi sama di Rakuten. Rakuten tahu. Jadi kalau Cipika itu punya Indosat, Rakuten kan punya orang Jepang ya. Terus kayaknya dulu Excel juga punya sendiri dan yang lain. Elevania dan yang lain-lain lah. Cuma memang sampai dengan saat ini kan yang bertahan tuh kalau nggak salah cuma beberapa brand doang kan, yang Tokopedia dan lain-lain, itu Shopee dah ya. Dulu tuh ada banyak Cipika dan dulu penjualan gue terbesar di Cipika itu. Wow, ini menarik ya. Kadang sometimes kita mungkin underestimate sama satu platform, tapi itu gede banget. Karena gue ada tim juga, dia jualan di Lazada. Dia jualan baju gitu. Katanya penjualan tertinggi di situ, sedangkan gue penjualan terendah di situ gitu loh, di Lazada. Jadi kayak bingung juga ya, kok bisa begitu ya? Kayaknya target marketnya beda-beda. Beda-beda ya. Mereka punya pangsa pasar yang beda-beda, dan ya tadi gue bilang bisnis itu ilmunya belum nggak bisa dibilang benar dan salah. Bisnis itu ya ilmunya berhasil atau enggak. Ya karena belum tentu gue yang jalanin berhasil di saat lo yang jalanin dengan cara yang sama, dengan produk yang sama, atau mungkin produknya berbeda bisa berhasil juga. Lo pasti bilang di saat gagal ya ilmunya salah, padahal belum tentu ilmunya salah, tapi memang mungkin pangsa pasarnya yang salah atau produknya yang salah. Nasib aja. Ya bisa juga nasib. Luck juga banyak sih sebenarnya faktornya. Jadi kalau udah ngomong nasib udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, udah kelar tuh. Tapi kalau ngomongin nasib, sebenarnya kalau di bisnis ya nasib itu bisa di cover sama analisa. Sebenarnya kalau lo ngomong ya nasib gue jelek-jelek ya, terus lo mau ngapain lo kalau selalu menerima nasib? Benar. Ya nggak bisa. Lo harus analisa kenapa nasib lo kemarin jelek. Pasti kan ada faktornya. Nggak mungkin dong tiba-tiba nasib lo selalu buruk, lo mesti diruqyah mungkin. Gue nggak percaya kalau nasib gitu ya. Pasti ada bisa jadi nasibnya sial, cuma mungkin faktornya mungkin situasi. Tapi apakah situasinya itu akan terus-menerus menimpa lo, kan nggak juga gitu. Pasti ada situasi yang baik juga buat lo, pasti gitu sih. Jadi Royal Sandwich dulu, baru Royal Snack, baru Royal Tumpang gitu ya? Betul.
Oke, tapi itu menurut lo ya, karena gue yang ngerasa lo terkenal itu sekarang emang justru di Royal Tumpengnya. Iya nggak sih? Royal Tumpeng sama snack gedean mana penjualan? Situasional. Oh. Kalau kayak kemarin bulan puasa jelas snack. Kalau sebelum puasa tumpeng. Ini buka apa sih namanya? Kan kalau kantor tuh halal bihalal ya? Iya, itu apa? Prasmanan. Lebih banyak prasmanan. Oh, bukan tumpeng. Kalau tumpeng lebih perayaan. Kalau misalnya halal bihalal, gua nggak. Lo ngeraya apa sih? Lo jual juga nggak prasmanan kayak gitu? Ada juga. Apa juga. Royal Prasmanan? Apa Royal? Enggak sih, dia Royal Catering. Gua kalau untuk brandnya hanya Royal Tumpeng dan Royal Snack Box. Tapi untuk Royal Tumpeng dan Royal Snack Box itu produknya sama. Oke. Cuma memang sebenarnya secara konsep SEO-nya Royal Snack Box target marketnya Snack Box, Royal Tumpeng target marketnya tumpeng. Oke, jadi snack ya, snack dan tumpeng. Nah, terus gue ngelihat ada satu yang unik ya. Kalau tumpeng itu kan bentuknya gini ya, kerucut. apa sih kerucut gitu ya. Itu filosofinya apa sih? Kenapa kerucut? Sebenarnya kalau filosofinya sendiri kan tumpeng itu bentuknya kerucut seperti gunung. Nah, gunung itu dulu di zaman dahulu kepercayaannya adalah tempat bersemayamnya para leluhur lah. Jadi sebenarnya dahulu kala gunung itu dijadikan tempat untuk memanjatkan doa-doa atau harapan seseorang ataupun sekelompok orang saat mereka merayakan sesuatu, atau kalau dibilang tuh dia selamatan lah. Selamatan. Nah, harus pakai tumpeng. Iya, tapi kan sekarang nggak mungkin dong kita ke gunung untuk melakukan itu. Zaman dulu simpelnya ya sebenarnya simbolis di mana tumpeng ini kalau mau dilihat dari zaman sekarang modernnya, mereka mungkin lebih pada tahap gimana caranya tumpengan ini bisa menjadi salah satu simbolis bahwa dalam sebuah pencapaian kita pencapaian kita memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang dituakan atau dihormati dalam suatu institusi, misalnya kayak gua ke bos gitu. Kayak misalnya yang achieve misalnya marketing nih, perayaannya marketing, marketing ke bos, atau bosnya mungkin ke tim marketingnya kayak gitu. Itu ininya tumpeng ya? Iya, sebenarnya lebih pada tahap gimana caranya merayakan tapi tidak keluar dari budaya Indonesia. Itu sebenarnya budaya mana sih? Jawa. Sunda atau Jawa? Jawa banget kalau Jawa banget tumpeng ya. Tumpeng itu kan artinya tumpeng itu artinya dia kalau lo keluar lo harus bersungguh-sungguh. Iyan metu kudu mempeng. Jadi apa tadi? Iyan metu kudu mempeng. Jadi itu kalau lo arti keluar, dari tumpeng. Ya, kalau lo keluar ataupun melakukan sesuatu, lo harus bersungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah. Oh, ilmu baru nih gitu. Oke, interesting. Nah, sekarang kalau emang maksud tumpengnya seperti itu, kenapa sekarang ada tumpeng karakter? yang Hello Kitty lah, yang gambar apalah gitu. Dan lo jual itu kan di web. Gini, di bisnis itu lo harus bisa mengikuti arus, kan? Kalau lo ngelawan arus ya it's okay, nggak ada masalah. Cuma secara garis besar kita mengikuti tren yang dimana pangsa pasarnya cukup besar. In bisnis sih mau nggak mau lo menjaga budaya ataupun mau menularkan sebuah kebaikan, tapi lo butuh pemasukan, dan pemasukan itu harus menarik. Simple. Itu dasar lah di bisnis lah ya. Gimana caranya bisnis bertahan, atau gimana caranya lo untuk memperkuat bisnis lo? Salah satunya adalah dengan penjualan. Di mana penjualan itu harus ada pasarnya. Nah itu tumpeng karakter itu gimana caranya kita menggrab pangsa pasar yang bukan pangsa pasarnya kita, yaitu anak-anak. Oke. Tapi kan tetap keputusannya di orang tua. Tapi kan orang tua ingin sesuatu yang lucu atau menarik buat anak-anaknya. Dimana tumpengan mungkin untuk anak-anak kurang menarik. Tapi gimana caranya orang tua yang ingin tumpengan tapi untuk anak-anaknya bikin menarik. Itu salah satu alasannya. Tapi ini gak sih kayak keluar dari filosofi awalnya misalkan? Kalau kita ngomongin filosofi, sebenarnya setiap bentuk tumpeng itu ada filosofinya. Kalau misalnya tumpeng pungkur itu mungkin lo nggak pernah lihat. Emang ada berapa banyak sih tumpeng? Ada banyak, tumpeng pungkur, tumpeng megono, tumpeng selamatan, tumpeng beda-beda ya? 7 bulanan yang ada 7 gunung. Oh ya? Iya. Gue pikir tumpeng udah satu kerucut gitu doang. Yang paling susah dibuat, bukan paling susah sih. Menurut gue yang paling unik adalah tumpeng pungkur. Kayak apa tuh? Tumpeng pungkur itu tumpeng dibagi 2 terus dibalik. Oh ya? Iya. Ada kayak gitu? Ada. Itu untuk perayaan apa? Untuk kematian.
Oh ya? Ada tumpeng untuk kematian? Iya. Nggak. Coba lo jelasin ke gue nih ya, biar viewers juga tahu ya. Tumpeng ada apa aja? Sebentar, kalau misalnya ada kesalahan ya. Jadi sebenarnya tumpeng itu ada banyak. Jadi gue nggak bisa ingat aja lah. Ingat. Jadi tumpeng kuning itu sebenarnya untuk sebuah perayaan yang dimana dia mengartikan kuning itu sebagai warna emas atau sebagai warna kejayaan atau kekayaan. Jadi kayak misalnya lo mencapai achieve sesuatu, yaitu ulang tahun, itu bisa jadi tumpeng kuning. Bentuknya kita bisa susun, bisa kerucut, standarnya kerucut. Makanya harus kuning. Iya. Kalau tumpeng warna ungu tuh yang sekarang suka ada gue lihat. Kalau ungu sendiri sebenarnya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Gue belum menemukan artinya sebenarnya, walaupun gue jualan tapi pasti gue gali lebih dalam gitu. Tapi kalau ungu sih sebenarnya nggak sih. Lebih kebanyakan kalau untuk warna di luar dari kuning, putih atau hijau itu lebih pada tahap menyesuaikan tema acara yang mereka adakan. Entah itu tema mungkin warna dari warna perusahaannya atau warna kesukaan si pemilik acara. Karena itu. Ya, gue sih belum menemukan apa arti ungu dalam sebuah perayaan Jawa ya. Iya. Tapi harus kuning yang benar tuh kuning yang sebenarnya kalau benar kuning dan putih itu standar. Tumpeng putih juga boleh? Putih boleh. Oke. Malah untuk di luar warna kuning dan putih itu, kalau putih itu kan dari di Jawa itu artinya suci. Biasanya dalam melakukan hal sesuatu yang mulai dari sesuatu kayak lo bikin perusahaan nih, baru pindah kantor. Nah itu biasanya tumpeng putih. Atau tumpeng megono itu juga salah satunya tumpeng putih, yaitu saat lo pindahan rumah itu namanya tumpeng megono. Jadi lo menandakan bahwa selamatan, bersyukur, dan lo memulai sesuatu itu dari nol. Itu biasanya tumpeng megono. Kalau tumpeng ulang tahun, tumpeng perayaan, achieve, itu biasanya tumpeng kuning. Kalau tumpeng 7 bulanan sendiri, tumpeng yang punya 7 gunung, tapi kecil-kecil gitu kan? Iya, tapi ada satu yang besar. Biasanya itu untuk usia kehamilan 7 bulanan untuk syukuran. Terus lauknya taruh di mana tuh? Di antara gunung-gunung itu, iya. Ya, di antara gunung-gunung itu. Dan setiap tumpeng pun yang tadi gue sebutin itu punya isian lauk yang berbeda-beda. Lauknya juga beda? Iya, beda-beda. Jadi kayak misalnya tumpeng 7 bulanan itu harus ada 7 sayuran yang panjangnya tidak boleh dipotong. Sayuran yang panjangnya tidak boleh dipotong? Kayak, gimana? Kacang panjang gitu. Nggak boleh dipotong? Itu nggak boleh dipotong. Jadi kayak sayuran-sayuran nggak boleh dipotong. Terus kayak misalnya megono tuh ada keluihnya. Keluih apaan tuh? Sayur keluih. Jelasinnya gimana ya sayur keluih? Nanti tolong edit fotonya. Gitu, jadi ada banyak macam-macamnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya tumpengan itu syarat yang gue baca adalah harus ada dari bumi, ya, tanah atau laut dan udara. Jadi dulu tuh nggak pakai ayam, jadinya pakai burung. Cuma kan mungkin udah susah ya kali ya. Bukan susah sebenarnya, kalau mau cari sih ada, cuma burung memang apa sih? Bukan Puyuh atau merpati. Sebenarnya secara ketentuan tidak ada tidak menentukan harus burung apa. Cuma saat ini mungkin lebih pada selera, lebih diarahkan ke ayam. Ayam sih. Iya, karena kan nggak banyak orang yang memang suka burung. Karena gue juga sendiri pernah makan burung. Dulu tuh burung apa ya? Dia dagingnya berbeda rasanya ya, secara teksturnya juga beda. Terus kalau bumi ya sayuran jelas, padi beras kan itu dari bumi kan. Terus kalau dari laut tuh biasanya ikan. Jadi sebenarnya kalau dari tumpeng itu dia harus mengambil dari bumi, laut dan udara. Ini lo asli orang Jawa sebenarnya kan? Gue orang Jawa, tapi makanya lo ngerti banget kayaknya. Enggak juga, gue ngerti karena ya gue jualan gitu. Karena kan dulu waktu belum punya karyawan, gue menghandle sendiri semuanya sampai dengan ke admin pemesanan. Jadi mau nggak mau di saat customer bertanya ke gue harus bisa jawab. Research gitu, gue harus bisa jawab. Walaupun awalnya gue nggak bisa jawab ya, karena memang mungkin secara komunikasi via WhatsApp, gue punya waktu untuk melakukan research terlebih dahulu, sehingga secara visual customer, nih ahli nih, padahal ini pakar nih. Tumpeng gitu ya. Jadi orang akan lebih trust. Ini pakar tumpeng, ini tempatnya gitu. Berarti harusnya nanti judulnya nih dirubah ya. Podcast dengan pakar tumpeng. Gak juga kalau pakar tumpeng. Bro, lu di Royal Snacks ini, Royal Group lah kita sebutnya ya. Okay lah. Royal Group ini lu berapa orang sih as founder atau kalau petingginya? Foundernya sendiri gue ada bertiga. Kalau Royal Sandwich gue itu foundernya malah banyak. Jadi kalau Royal Sandwich itu kita flashback,
itu sebenarnya bisnis anak komplek yang gue seriusin, gue ambil alih gitu. Jadi karena memang dulu yang bisnis bazar-bazar gitu doang, ternyata gue melihat, gue iseng dulu, akhirnya gue seriusin, akhirnya gue ambil alih. Kalau untuk Royal Snack Box sendiri, gue bertiga. Salah satunya dengan partner yang di Royal Sandwich juga dulu ada Mbak Rin, terus partner gue untuk yang gue butuhkan untuk sistem untuk SEO-nya itu dengan Andri. Jadi, legend. Ada lah, orang kenal banyak Andri lah. Andri itu dulu ketemu di apa namanya? Iya, salah satu sama workshop kita juga. Terkenal sama SEO dan pakai sarung biasanya. Sama tidurnya dulu, gue sering gue fotoin tidurnya. Mungkin itu ilhamnya keluar ke situ. Ya, mungkin dia dapat wangsitnya pas tidur. Wah, pas bangun. Oh, ini nih caranya. Ada teknik baru. Oke. Jadi lu bertiga itu ya? Ya, untuk saat ini untuk Royal sendiri kan sekarang tinggal Royal Snack Box sama Royal Tumpeng. Itu gue bertiga dengan Andri di SEO-nya, gue di marketing operasional, sama Mbak Arin untuk sekarang di audit sekarang dia. Oke, lo bertiga terus so far udah berapa tahun berarti aman-aman aja dong ya? Kalau untuk Royal Snack Box dan Royal Snack Box itu berarti dari 2014. 2014 kalau Royal Sandwich 2011 sampai 2017, berarti sekarang udah 10 tahun gue ngejalanin Royal Snack Box dan Royal Tumpeng. Oke. Lo sebenarnya marketing utamanya di Royal Group ini lo ngelakuin apa sih? Kalau untuk marketing, strategi marketingnya sendiri, kita fokus di SEO jelas. Karena kan secara pencarian orang pengen makan tumpeng berarti searching di Google. Jarang yang ngeliat tumpeng, pengen makan tumpeng. Biasanya kalau lebih pada tahap, ini jualan tumpeng. Sometimes gue kalau pengen acara, gue tahu mau kemana. Kayak gitu brandingnya. Terakhir kali buka Google, kayak berapa hari yang lalu gitu ya, gue ketik ya beli tumpeng gitu ya. Ya lu masih di page 1 sih. Dan ya emang itu yang lo fokusin kan. Ya emang kita fokusnya di SEO sih. Kayak gitu. Gimana caranya orang menemukan dengan mudah. Tinggal gimana caranya si admin ini nge-grab orang yang sudah membutuhkan. Karena orang yang udah nelfon itu udah dipastikan butuh, tinggal secara persentase gimana caranya lo si admin bisa memberikan orang itu memberikan keputusan secepatnya. Selain SEO apa lagi? Media sosial, CRM-nya juga tetap jalan, tapi memang secara masih manual, kayak blast email, terus komunikasi admin, kayak misalnya promo yang gimana caranya untuk repeat order, kayak gitu-gitu. Terus marketplace, sebenarnya kalau untuk marketplace nggak terlalu fokus karena memang secara target market agak kurang masuk di marketplace. Karena kan kalau di marketplace dia agak murah-murahan ya. Kalau di marketplace. Tapi kalau gimana terus buat apa marketplace ya? Gimana caranya untuk orang-orang yang mau melakukan transaksi yang memang secara target marketnya dia belum trust sama Royal Tumpeng gitu. Gimana caranya, kan dia agak khawatir kalau misalnya gue udah bayar, gimana nanti kalau uang yang barang yang nggak datang, yaitu marketplace tujuannya. Gimana kalau di marketplace kan kalau emang barangnya datang lo masih bisa minta refund di marketplace-nya. Terus untuk saat ini untuk pembayaran menggunakan kartu kredit. Kartu kredit gue nggak ngebuka untuk pembayaran kartu kredit di e-commerce gue karena kenapa di marketplace udah ada, karena menurut gue untuk lo punya bisa pembayaran melakukan kartu kredit itu prosesnya cukup panjang ya untuk di website lo. Jadi pakai apa ya, payment gateway kan payment gateway juga gitu, dan memang prosesnya cukup panjang ya. Di Tokopedia udah ada ya, dia aja bisa lakukan itu. Buat apa kita ngebuat lagi? Walaupun lo bayar kayak itu kan admin fee gitu ya? Iya, bukan admin fee, lebih ke fee tokonya. Kan? Tapi secara perhitungan fee harusnya masih worth it sih. Ya lumayan tergantung transaksinya ya kita ngomongin. Benar. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Boleh dong bro cerita nih ya, kenapa sih UKM gitu ya, atau perusahaan apapun gitu harus fokus banget ke SEO? Karena gua pun fokus banget ke SEO. Jadi fun fact gitu ya, Cairo Food tuh nggak ada salesperson sampai detik ini. Jadi kita tuh bener-bener hampir mayoritas tuh dari SEO. Jadi nah apakah kalau persentase nih ya dari yang SEO tuh lo berapa puluh persen gitu?
Gue nggak bisa pastiin sih, cuma kurang mungkin lebih lah kira-kira. Ya, kurang lebih mungkin bisa lebih dari 80% 80% SEO. Jadi worth it untuk itu dikerjakan. Ya, tapi kembali lagi ke produknya sih, walaupun sebenarnya secara marketing efektif banget kok via SEO. Cuma balik lagi dulu waktu di Royal Sandwich, gue melihat malah SEO bukan jalurnya si Royal Sandwich, karena nggak ada orang cari pengen sandwich goreng frozen. Bukan produk, sebenarnya balik lagi ke produknya. Kalau yang dari dulu gue terapin adalah in business itu ada 2 jalur, adalah SEO atau media sosial. Kan dulu kan kayak gitu, mungkin sekarang sih udah ada marketplace dan lain-lain. Kalau dulu ilmunya SEO atau media sosial. Sedangkan SEO ini untuk produk yang memang dibutuhkan atau orang cari, sedangkan media sosial itu orang jadi butuh atau jadi membutuhkan, kayak oh ya sandwich dulu cocok, yang memang pada tadinya gue nggak butuh sandwich, tapi kok ngelihat sandwichnya enak ya, jadi butuh jadi gitu. Nggak ada orang cari yang tadi gue bilang langsung nyari gitu. Kecuali yang tadi yang sistem resellernya, peluang usaha dan lain-lain itu bisa masuk ke SEO. Sama kayak tumpeng ya tadi yang gue ceritain, nggak ada orang yang ngelihat di Instagram tumpeng kok kayaknya kayak pengen tumpeng, langsung telepon, nggak gitu juga. Benar. Berarti kan apalagi kalau nggak ada perayaan ya. Iya. Walaupun sebenarnya ada yang pengen gitu. Gue waktu nganter ternyata nggak ada apa-apa. Ya emang dia pengen makan sarapan tumpeng aja. Oh ada kayak gitu. Tapi nggak banyak kan? Nggak banyak kayak gitu. Tetap ada aja sih yang kayak gitu. Karena andai kan dia lihat kayak, wah ntar gue next ulang tahun gue mau bikin tumpeng, mungkin pas udah mau ulang udah lupa tuh dia. Ya itu makanya yang dibutuhkan untuk branding gimana caranya orang inget terus saat membutuhkan. Kalau misalnya memang pada tahap ya mungkin lo tahu sendiri yang kalau di handphone lo ngomong barang sesuatu tuh muncul iklan. Nah itu juga kan iklan sebenarnya. Itu katanya bohong, tapi gue percaya itu. Gue percaya itu. Emang ada. Emang benar dia nge-record kan. Dia nge-record. Kalau memang recordnya suara yang nggak lo ini matiin kan ada, bisa disetting kan. Coba deh ntar teman-teman bawa handphone gitu pegang terus kayak oh nggak jeruk gitu ya. Nah, iklannya jeruk yang muncul. Iya aneh kan. Yang gitu. Dia nge-record. Dia nge-record dia. Caranya sistemnya gimana nggak, gue kurang mengerti, tapi memang itu yang dilakukan. Dia membaca kebutuhan saat itu juga, jadi secara timing tepat di saat lo mau. Bener. Tapi tidak melakukan pencarian, tapi disajikan. Nah itu secara persentase closing akan lebih besar dibanding tidak muncul saat timing dibutuhkan. Benar timing. Kalau dari kan yang jual tumpeng nggak cuma lo doang nih, di Google tuh kan banyak ya. Apa yang ngebedain atau dari sisi branding apa yang lo lakuin nih biar ya lo tuh beda gitu? Kalau kita ngomongin kompetitor jelas mau online dan offline banyak gitu. Iya banyak banget. Apalagi kalau kita ngomongin sebelum corona ya, itu jauh lebih banyak di saat ini. Gua nggak tahu, gue belum bisa beranggapan apakah setelah corona dia tumbang ataupun enggak, karena memang secara pencarian tidak muncul gitu, malah muncul kompetitor baru. Nah, terus apa sih yang ngebedain Royal Tumpeng dengan kompetitor lo sih? Istilahnya dengan kompetitor Royal Tumpeng tuh apa sih? Sebenarnya secara konsep, gue target marketnya adalah menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas? Dimana target market orang-orang yang nggak mau ribet. Salah satunya adalah sekretaris sebuah perusahaan lah, kita ambil itu. Kenapa sekretaris sebuah perusahaan? Dimana mereka mau melakukan pemesanan tanpa harus ribet ambil ke bawah, kantornya kebetulan ada di atas, terus mengkhawatirkan kurirnya nggak nyampe atau nggak bisa dihubungin, atau misalnya pada tahap produknya kurang premium atau gimana gitu. Jadi secara target market produk gue cukup mahal, di mana pengiriman gue free untuk Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi free. Itu jadi, free? Ada minimum order atau gimana? Nggak ada. Jadi untuk setiap produk yang minimumnya, misalnya kayak snack box 30, gue minimumnya itu udah free. Jadi tumpeng satu pun ya free. Lo antar. Jadi pengiriman gue itu dikirim oleh kurir khusus, yaitu karyawan Royal Tumpeng sendiri, dan dilakukan oleh timnya dan peralatannya, dan dikirim sampai ke titik yang diinginkan. Kalau misalnya ke lantai, ke perusahaan ini di lantai 70, antar ke atas. Antar ke atas. Gue disiapin trolinya, dia siapin ID-nya untuk mereka tukernya. Jadi memang pada tahap gimana caranya si pemesan atau dalam tanda kutipnya si sekretaris ini pertama membayar dengan harga yang cukup mahal, toh bukan uang dia. Iya kan? Gue nggak mau repot lagi melakukan penghitungan tentang ongkos kirim yang harus dibayar di kurirnya. Gue nggak mau repot lagi untuk harus ngambil ke bawah dengan
cara bawa ke atasnya gimana ya. Jadi memang lebih pada tahap gimana caranya gue jualan produk tapi juga jualan service yang memang pada tahap dari start customer menemukan di page 1 mudah ditemukan, yang kedua adminnya juga fast respon, juga pada tahap tadi yang lo bilang pengetahuan tentang produknya juga harus baik, terus pada tahap pengirimannya kurirnya pun bukan kurir online di mana dia bisa hubungin, kita kasih kontaknya, mereka bisa pantau kurirnya sudah sampai mana, kurirnya juga sudah berpengalaman menggunakan Google Maps atau area Jabodetabek. Juga ada perlengkapan untuk menunjang pengiriman mereka dan ada invoicingnya sehingga mereka juga bisa melakukan pembayaran ke kurir sampai ke titik itu. Oke, bro, emang benar ya katanya ya tumpang tuh motongnya harus begini gitu ya? Kalau motong begini katanya sial katanya. Kalau sebenarnya kalau mau dibilang sial ya mungkin tadi balik lagi kayak tumpang pungkur kan motongnya gini tuh, ya kan? Makanya kenapa untuk tumpang kematian dibalik. Kalau lo lihat pasti lo juga heran gimana caranya ngebalik tumpang gitu yang sudah dipotong ini. Kalau tumpang untuk motongnya kayak gini sebenarnya nggak, gue pribadi nggak melihat itu sebagai sebuah tanda ya. Cuma memang sebenarnya tumpang itu ya dia motong pucuknya itu harus diberikan kepada orang dihormati atau dituakan dalam sebuah lingkungan, mungkin ya bisa di kantor ataupun di rumah, biasanya dikasih ke orang yang lebih dituakan lah intinya kayak gitu sebagai sebuah penghormatan lah. Sisanya baru bagi-bagi ya. Iya, biasanya kayak gitu. Sama kayak kalau kita ngomongin kue ulang tahun biasanya first cake-nya buat orang siapa? Ya, nah ini potongan pertamanya. Kalau yang meninggal itu potongan pertama buat siapa? Gue nggak ngerti itu ya. Sebenarnya gue jujur gue nggak pernah ada di dalam acara itu pungkur. Lo bikin tapi lo nggak menghadiri. Nggak pernah lah. Kan gue juga secara pribadi gue juga masih mempertanyakan kenapa orang meninggal ada yang tumpengan. Tapi memang gue nggak bisa menyalahkan namanya tradisi budaya kan nggak semuanya sama dengan pemikiran kita ya, nggak sama dengan apa yang kita mau gitu, pasti ada aja gitu. Tapi intinya adalah gue menyediakan apa yang orang butuhkan, di mana orang itu membutuhkan gue coba menyediakan, walaupun secara pribadi gue belum pernah di acara itu. Gimana caranya prosesi tumpengan pungkur itu malah satu-satunya tumpeng yang belum pernah gue hadirin. Wah, menarik nih buat teman-teman yang udah pernah menghadiri acara itu, boleh komen di bawah, mungkin share videonya juga, kita penasaran juga ya. Gue juga penasaran, mungkin gue juga akan ngelihat. Karena kan kalau kita sendiri melakukan pengiriman tumpeng nggak pernah sampai ikut acaranya mulai. Benar-benar. Jadi memang tugas kurir kita itu gue walaupun publik gue juga pernah jadi kurir. Sampai dengan sekarang pun kalau secara loadnya kita jadi kurir juga. Ya kita nggak bisa nganterin tumpeng, Bu, boleh nggak saya ikut sampai tumpeng? Kayak gitu juga. Ini apa sih? Jadi memang sampai pada tahap mengirimkan, sampai ke titik pengiriman mau ditaruh mana, sampai dengan situ pengecekan ulang selesai, ditandatangan tanda terimanya, ya kita selesai. Tapi biasanya memang adminnya selalu mendekati customer untuk melakukan sebuah review ataupun pengiriman foto. Itu biasanya kita lakukan sebelum customer dilakukan pengiriman. Jadi saat melakukan pemesanan udah deal, oke Bu, nanti ditunggu foto-foto atau reviewnya gitu. Jadi kita juga nanti after pemesanan, itu kita juga ada reviewnya juga ke customer. Jadi sebenarnya review itu perlu untuk customer yang memang pada tahap tidak hanya puas dengan pelayanan kita, tidak hanya puas dengan produknya, tapi memang pada tahap yang tidak puas pun kita tahu supaya kita bisa perbaiki ke depannya gitu. Walaupun memang terkadang yang tidak puas itu memang terjadi kendala di permasalahan pengiriman produk, atau memang pada tahap mungkin dari kelalaian customernya, mungkin pesannya pagi, makannya siang gitu. Kita juga harus kasih penjelasan gitu gimana caranya bahwa memang produk kita ini kan menggunakan santan yang memang nggak bisa ditahan lama juga. Jadi kita gimana caranya masalah dia nanti mau terima atau tidaknya, tugas kita untuk memberikan edukasi supaya mungkin ke depannya tahu juga ya makanan memang benar nggak semua makanan tahan lama juga ya. Itu tumpeng gimana caranya biar nggak rusak di jalan? Kan tinggi tuh, bisa dong goyang dong. Ya itu sih tadi balik lagi kurir yang berpengalaman. Berpengalaman. Jadi dia tahu cara yang bawa tumpeng dengan baik, peralatan yang sudah disiapkan. Terus sebenarnya ini juga
tim produksinya juga harus gimana caranya tumpeng yang dibawa dengan aman di perjalanan, karena kan kita nggak tahu juga di perjalanan tuh jalanannya rusak kah atau pengirimannya kemana. Kadang kan pengirimannya ke gang itu nggak bisa pakai troli, itu juga jadi kendala pengiriman. Terus apa triknya, dikasih apa sih, santan lebih banyak kah atau apa dikasih tiang atau apa gitu? Kalau untuk tumpeng sendiri sebenarnya lebih pada tahap aman karena kepadatan nasinya kan. Iya, karena kan dipadatin sebelum dituangkan, itu kan dia dipadatkan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kekokohan dari produknya sendiri itu cukup menunjang untuk digoncang yang tidak terlalu kuat ya. Ada jenis beras khusus misalkan. Kalau beras khusus sendiri memang kita punya beras khusus yang memang untuk tumpeng, karena nggak semua beras cocok. Untuk karena balik lagi kan memang kita biasanya penggunaan beras itu supaya takaran kayak airnya itu kan juga beda, beras tuh beda takaran air juga. Ada yang ini berarti ada merek khusus gitu atau seri khusus atau apa? Sebenarnya kalau mau dibilang kita nggak ada merek khusus sih, cuma memang karena memang sudah nyaman, udah pakai ya kita biasanya udah ada beras tertentu yang memang kita cocok pakai itu. Tapi kalau misalnya memang terkadang ketersediaan produknya memang tidak ada, biasanya ada alternatif yang paling mendekati sama si yang biasa kita pakai gitu. Kalau kurir nganter, terus tumpengnya patah atau roboh, diapain tuh si kurir? Gini, jadi sebenarnya kalau secara prosedural ada terjadi kesalahan produk atau permasalahan dalam pengiriman, itu udah ada SOP-nya masing-masing. Kayak misalnya mobil mogok, cari tempat paling aman untuk nyimpen mobil, kurir sudah dibekali dengan cari taksi online untuk melakukan pengiriman, harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi benar gimana caranya, ada di visi misi kita, salah satunya misinya bagaimana caranya memberikan pelayanan, yaitu pertama pengiriman tepat waktu, produk sesuai dengan pesanan dan sampai pada kondisi terbaik. Jadi memang gimana caranya kurir ini harus berangkat. Mobil berarti udah pernah kejadian kayaknya nih. Pastilah ada sampai udah keluar SOP itu udah pernah kejadian. Sebenarnya sebelum kejadian kita udah ada SOP-nya. Gue memang concern di sistem seperti itu. Kalau misalnya produknya rusak dan lain-lain, biasanya kalau solusinya adalah kita tetap mengirimkan dulu atau memberikan ke customer. Gimana caranya? Kalau kita balik lagi, kemungkinan potensinya akan waktunya yang cukup lama gitu. Atau kalaupun memang memungkinkan, ada salah satu tim kita yang berangkat untuk memberesin di sana menggunakan ojek mungkin atau motor yang secara kapasitasnya lebih cepat pasti gitu. Secara kapasitas tetap bisa dinikmati, secara visual tetap bisa cukup baik, sehingga acaranya tetap berjalan dengan baik. Gue inget banget waktu di Handymantis dulu, kan gue nganter kurir, bukan gue, maksudnya kurir gue gitu ya, nganter. Ada satu yang luar biasa pinter banget. Dia nganter cake, harganya tuh kayak 600.000 gitu loh. Rusak di jalan. Dia nggak bilang kantor. Dirapin sama dia pakai tangan. Gila. Makanya kenapa itu kurir gue bubarin semua. Karena kejadian-kejadian yang kayak gini, dan emang mengedukasikan yang nggak gampang ya, mengedukasikan staff itu. Ya itu dia salah satu challenge-nya, apalagi kita ngomongin logistik pengiriman tuh emang challenge banget, apalagi di Jakarta ya. Wow, itu solusinya adalah tol, dan tol sekarang udah cukup mahal. Iya, tol mahal dan nambah banyak juga. Ya macet-macet juga sih ya. Iya, sebenarnya macet-macet juga. Kayak misalnya nih di Becakayu, kita ngomongin Becakayu baru berapa tahun ke belakang. Iya. Setelah Becakayu ada, kos tol gue tuh bisa meningkat 2-3 kali lipat dibanding sebelum ada Becakayu. Tapi apakah pertanyaannya dengan meningkatnya kos itu apakah efektif? Sangat efektif. Dengan menghindari kemacetan, Becakayu itu efektif banget buat mencapai ke Jakarta Pusat, misalnya dari Bekasi atau Jakarta Selatan, itu dari Bekasi. Itu bisa menghemat waktu, bisa setengahnya mungkin kalau mau dibilang. Cuma ya itu, kosnya sangat mahal. Gue penasaran tadi deh yang soal tumpeng berkarakter itu ya. Iya. Gini, pasti mungkin sebagian dari kalian pernah lihat kue yang bentuknya aneh-aneh. Ya, sampai ugly cake pun ada ya. Ugly cake ada. Tumpeng ada nggak tren kayak begitu? Sebenarnya kalau tumpeng, kalau gue belum nemuin si ugly tumpeng. Kalau ugly tumpeng ya emang nyusunnya nggak bener aja berarti. Sebenarnya kayak gitu. Itu bukan sebuah tren sebenarnya. Ya, emang yang nyusunnya nggak baik aja. Kalau bisa alasan gitu dong kalau gitu. Tapi kalau kita kan memang secara visual kan si customer kan memang memilih modelnya seperti apa. Jadi kalau sebisa mungkin kita mendekati dengan model yang dipilih sama customer, kayak gitu biasanya, mau modelnya kerucut ataupun ini susun. Dia bisa request. Bisa. Sampai dengan
Tapi balik lagi request apakah kita mampu atau enggak, nah itu kembali lagi kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau misal oh iya bisa nih, kayak misalnya waktu itu pernah tumpeng berbentuk huruf A besar, jadi nggak ke atas gini tapi kayak tidur. Gini, ya tidur. Jadi kita bikin tim produksinya tuh dia bikin pakai besi gitu, nanti dilapisin plastik, terus dia bentuk huruf A. Jadi tumpeng ukuran besar huruf A. Jadi iya, balik lagi tergantung kemampuan di produksinya. Iya, tumpeng gitu. Jadi kita benar-benar mengikuti apakah keinginan customer. Kalau kita bisa bantu ya kita pasti bantu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang marah ya, asosiasi tumpeng atau asosiasi adat Jawa atau apa gitu. Nih pelecehan apa tradisi gitu. Pelecehan tumpeng nih. Nggak ada ya. Sampai saat ini sih enggak sih sebenarnya. Kalaupun memang ada sih, gue juga nggak tahu ya sebenarnya ada apa nggak, karena memang secara penjualan tumpeng nggak cuma gue doang sebenarnya kan. Kalau ini kan kita kan adaptasi dari permintaan ataupun adaptasi dari modernisasi lah, yang memang pada tahap mungkin memang sudah keluar dari pakemnya. Kalau kita ngomongin Jawa tuh ya pakemnya udah nggak sesuai, udah keluar nih, banget ya. Ini. Ya memang karena balik lagi yang tadi dibilang kayak ayam pun itu sebagai pengganti burung yang dia perwakilan dari udara, yang memang nggak semua bisa kita, dan dari sisi harga, dari sisi rasa, dari sisi tampilan itu belum tentu diterima sama khususnya orang Jakarta, ya kan, karena kan memang target marketnya kita kan perkotaan yang ini budaya di Jawa sana, sedangkan kita bawa ke sini memang ya kebanyakan orang Jakarta adalah orang Jawa. Yang akhirnya budaya orang Jawa yang dibawa ke sini, tapi gimana caranya tetap modern di kota yang cukup modern ini, tapi budayanya tidak hilang, ya kita mengikuti permintaan lah. Bisa nggak sih kayak gini? Bisa nggak sih kayak gini? Ya kita coba ya Ibu ya. Gitu. Seru. Bro, sharing dong tips atau cara hitung-hitungan. Gimana caranya biar kalau ada orang yang punya bisnis terus mau implementasiin gratis ongkir? Yang benar hitungan sebenarnya gimana sih? Kalau gue pribadi ya, di Royal itu menghitung setiap kilometer yang ada, setiap pengiriman. Jadi kalau misalnya, oh ya lo ngirim dari Bekasi sampai dengan Jakarta Pusat, itu berapa kilometer PP? Terus ongkosnya berapa? Terus bayar kurirnya berapa? Itu dinominalkan. Dari sekian banyak pengiriman, lo ambil average-nya kira-kira berapa? Ambil harga lebih tinggi. Misalnya lah, kalau misalnya ambil average-nya ke Jakarta Pusat itu sekitar 150.000 average-nya. Berarti dari 150.000 itu sudah lo masukkan ke HPP produknya, sehingga di saat melakukan pengirimannya sudah tercover sama harga produknya. Maksudnya gini, ada kayak berapa persennya kah? Kalau persentase nggak ada, karena balik lagi dari experience pengiriman yang sudah lo lakukan, benar-benar hitung-hitungan angka gitu. Nggak bisa, 13, misalnya pengiriman 13% ya, belum tentu 13% itu. Karena kan balik lagi harga produknya ini biasanya kita ngambil untungnya berapa, ditambahkan sama ongkos kirimnya. Jadi sebenarnya keuntungan kita itu sudah cukup flat. Sedangkan pengirimannya itu sudah tercover. Kalaupun memang ada kelebihan dari pengiriman, itu jadi pemasukan tambahan. Jadi gimana caranya pengiriman lo ini jangan sampai tidak tertutup, sebenarnya kayak gitu. Iya, jadi nggak ada rumus khusus. Iya, nggak ada rumus khusus sebenarnya kalau gue. Iya, karena gue mau implementasiin free ongkir, tapi tuh kayak apa ya? Takut salah ngambil langkah, karena kan kalau udah umumin, lo susah narik lagi, nggak bisa. Apalagi kalau udah satu produk harus masuk ke produk lainnya, karena akan jadi rancu atau kebingungan saat admin melakukan ini free ongkir, ini enggak, ini free ongkir, ini enggak gitu. Itu akan jadi kesulitan buat admin saat melakukan pendekatan ke customer. Iya, nanti kayak nggak free ongkir nggak jadi kok katanya free ongkir, ngerasa dijebak gitu kan. Jadi memang salah satunya minimum pemesanan yang tadi gue bilang kayak snack box, nasi box itu minimum pemesanannya di 30. Kalau misalnya di bawah itu sebenarnya apakah dapurnya nggak bisa ngebuat di bawah 30, bisa aja. Tapi sebenarnya secara keuntungan ataupun secara cover biaya ongkos kirimnya itu sudah di minimal 30-nya itu sendiri. Jadi gue nggak ada minimum pembelian untuk gratis ongkirnya, tapi minimum pembelian memang untuk beberapa produknya. Salah satunya snack box sama nasi box itu di 30 box, kayak tumpeng mini di 40 box, 40 packs gitu. Kayak satu tumpeng pun gue itu udah free ongkos kirim. Satu tumpeng lo harga berapa jual? Gua average dari sekitar 798 ya, 800 sampai. Lo jual 700 ya
oke lah, gratis ongkir Ya, kan, kayak masih gitu. masuk lah. Masih mengcover lah Masih intinya sebenarnya. meng-cover. Kalau kita kan untuk pengiriman itu kan mengcovernya ada 4 poin. Pertama jelas kilometer kendaraan yang dipakai. Ya, anggaplah ini bensin lah ya. Terus juga kurir, terus juga pada tahap parkir, juga pada tahap yang tadi bilang tol. Tol ini nggak bisa digabung sama parkir karena tol ini perbandingan antar sama parkirnya itu terlalu jauh untuk saat ini ya. Iya. Kalau dulu mungkin tol Jatibening tuh masih tol gope ya. Kalau dulu zaman tol Dulu. Pondok Gede sekarang udah 5.500. Ah. Kalau tol Becakayu aja kalau kita masukin dari Jakarta Sampurna udah 22.500 untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Ya kan dibanding kalau kita ngomongin JOR yang sekarang 19.000 ya dari Bekasi sampai dengan Bintaro itu masih flat. Jadi kalau apa tadi tol itu masuknya kemana jadinya nyatetnya? Dia masuknya tetap ke expense Global ya. Expense. Tapi kan expense itu yang tadi karena mempertanyakan gimana caranya rumus untuk Nyari rumusnya. menghitung ongkos kirim, yaitu tadi gue dia masukin dulu caranya menghitung berapa kilometer. Benar-benar gue hitung kayak misalnya setiap penggunaan pengiriman satu PO itu harus ada kurirnya melakukan laporan penggunaan kilometer mobilnya dari kilometer berapa sehingga gue juga bisa mengambil average berapa kilometer yang kena untuk setiap pengirimannya sehingga gue bisa menghitung berapa biaya yang harus gue masukkan ke dalam produk untuk gratis ongkos kirimnya ini. Itu kalau kayak gitu harus kurir internal, nggak mungkin kurir outsource. Kalau untuk Royal Tumpeng sendiri harus ada kurir internal. Anggaplah kalau misalnya kapasitas armada tidak mencukupi, gue nggak ada mobilnya udah kepake semua gitu. Terus Sumbang harus diantar dan nggak ada mobil ya, berarti mau nggak mau harus pakai mobil online. Oke. Harus ada karyawan yang ikut untuk menerima pembayaran dan harus kayak mereka harus bawa troli sendiri untuk nganter ke gedung dan yang lain-lain. Terus pulangnya naik Gojek. Bawa troli itu. Iya, bawa troli ya naik Gojek. Kalau ke rumah biasanya nggak harus pakai troli, tapi kalau perkantoran gue harus pakai troli. Ya karena karena dia harus masuk ke loading dock dan yang lain-lain kayak gitu. Lo pernah dapet customer yang gak enak gak sih? Pasti ada aja sih. Kita ngomongin permasalahan pembayaran yang mundur lah, karena kan sebenarnya untuk target saat ini pembayaran di muka. Kayak kita ngomongin DP dulu, pembayaran saat pesanan diterima. Nah biasanya tuh kalau yang nggak enak permasalahannya di pembayaran atau mereka melakukan pergantian atau perubahan itu di waktu yang mepet. Nah, itu menurut gua nggak enak karena apa? Karena merusak rancangan pengiriman. Nah, kita ngomongin logistik lagi ya. Itu kan biasanya kalau untuk pengiriman itu sudah ditentukan di H-1. Si kurir A nganter yang ke sini, si kurir B nganter yang ke sini jam segini, ada pengiriman yang dekat bisa dilakukan pengiriman di waktunya yang sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan tuh biasanya itu yang bikin kacau. Jadi kurir yang harusnya ke Jakarta Pusat dia mintanya ke Jakarta Utara gitu, yang daerahnya mungkin cukup jauh dan memang pada ketentuannya saat pemesanan sebenarnya nggak boleh ngerubah maksimal di H-1 jam 3 tuh udah clear tuh, nggak boleh tuh berubah lagi. Cuma dia minta rubah. Memang balik lagi ngerubah, kadang ada maksa, kita udah kasih pengertian, kita sudah kasih bahwa kita sudah nih ibu mohon maaf karena udah ada ketentuannya, tetap mereka nggak mau tahu. Karena itu yang memang kadang-kadang bikin kacau, sebenarnya kacau dalam arti planning yang kita udah tentukan untuk pengiriman itu agak berantakan. Walau mau nggak mau ya kita harus harus bisa bantu, entah itu dengan pengiriman akhirnya jadi ada yang naik taksi online dan karyawan harus ikut, akhirnya ada cost tambahan, atau ya mau nggak mau ya worst case-nya adalah ya mereka yang kalau kita tolak ya mereka yang pesan taksi online dengan catatan kita nggak bisa tanggung jawab dengan kurir yang kita tidak kenal dan tidak ada yang ikut sebenarnya kayak gitu. Atau lebih pada tahap biasanya ada beberapa instansi yang melakukan misalnya minta, yang menurut gue yang nggak enak nih adalah salah satunya adalah yang minta bon kosong tuh, invoice-nya beda, atau misalnya pembayarannya mundur terlalu jauh gitu. Dan itu yang menurut gue secara etik di bisnis sebenarnya menurut gue nggak ada masalah, cuma mungkin secara etik di bisnis gue nggak mau, dan mungkin gue secara jangka panjangnya mungkin ntar kedepannya akan jadi masalah, entah kapan bisnisnya kapan kok masalahnya baru muncul kan nggak enak kayak gitu. Benar. Itu biasanya apa sih biasanya? Jangan disebut dong. Nggak kebanyakan ya, tapi pasti ada aja sih yang non
juga tetap ada. Malah terkadang yang kita udah deal nih gini, pas mereka udah bayar malah DP mereka minta itu, mereka nggak jadi, minta di refund duitnya. Itu nggak enak banget buat gua gitu, karena anggaplah kalaupun memang pada tahap kita pasti, maksudnya setiap ketentuan itu sudah kita akadkan di depannya. Di saat lo sudah deal gitu dan tidak ada di akad sebelum dealnya dan lo sampaikan di saat waktu yang mepet, itu menurut gua nggak enak banget. Sama kayak halnya gua nggak akan mau merubah perjanjian, apalagi kalau misalnya memang nggak bisa. Anggaplah kalau gua memang membutuhkan, gua bisa nggak kayak gini dia. Tapi kalau memang nggak bisa, oh ya udah clear. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah saat gue bilang nggak bisa, mereka agak pushing dan akhirnya yang membatalkan, karena memang kita nggak mau mengikuti apa yang mereka inginkan, dalam arti notifikasinya nggak bisa, kenapa lo nggak adjust dari awal, sehingga gue nggak nolaknya dari awal kalau gitu. Biasanya apa aja sih? Bon kosong, atau misalnya harganya di markup, atau misalnya pada tahap produknya ditambahkan, minta gitu. Bonus. Ya kalau bonus is oke, nggak ada masalah selama secara perhitungan nominalnya masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya pesennya sedikit, seolah-olah mereka banyak, kan kita udah pesennya banyak, padahal ini minimum order sih Bu, cuma kan kita nggak bisa ngomong gitu juga sama customer. Kadang-kadang kayak gitu. Terus ya. apalagi? Apa ya, kalau pesanan sih lebih pada tahap yaitu tadi yang perubahan, permintaan bon kosong, sama salah satu ini juga pajak. Pajak kita biasanya kan kalau gue pribadi masih pakai pajak UMKM yang 0,5% kan, karena memang masih UMKM. Terus terkadang mereka ada ketentuan pajaknya sendiri di kantornya mereka. Nah, terkadang itu mereka mintanya saat pengiriman sudah deadline. Jadi untuk invoice-nya sudah dicetak, tidak masuk ke perhitungan, karena kita pakai juga sistem untuk menginput ke sistemnya juga sudah tidak bisa dirubah gitu. Terus mereka tiba-tiba di saat pengiriman minta tolong dimasukin pajaknya ini. Nah, itu kadang-kadang kita juga agak ribetnya di situ, sehingga kemungkinan pengiriman yang pagi akhirnya invoice-nya nggak sempat dibuat, terus bagian keuangannya juga harus ngerubah penginputan datanya, akhirnya kita harus ngirimin invoice ulang dan merekanya juga nggak mau tahu. Nah itu gitu. Jadi hal-hal yang harusnya sudah deal dan ada kan akad dulu, deal baru dikirim. Jangan akad, deal, akad lagi nih pengajuan. Nah itu menurut gue agak susah. Maksud gue sih oke, nggak ada masalah, kayak misalnya ternyata acara gue berubah mundur atau gimana. Cuma di saat lo sudah deal dengan akad yang awal, di saat bisa dibantu, nice try, is oke lah, coba dulu. Tapi kalau nggak bisa, better jangan dipaksakan, atau ya lo harus cari solusi lain gimana caranya tidak memberatkan orang lain. Sama halnya kayak gue, oke kalau misalnya gue akan kirimkan jam 11 siang. Yang tadi gue bilang SOP-nya di saat mobil gue mogok, itu bukan excuse untuk ke customer gue untuk barang telat sampai atau barang mungkin nggak akan sampai ke customer gue. Ya gue gimana caranya gue harus punya effort lebih, yaitu dengan cara mobil gue tinggalin, cari tempat aman, kurirnya harus pakai Grab. Gimana caranya barang ini sampai dulu baru dia ngurusin mobilnya, atau pada tahap harus ada nanti tim yang ke mobilnya itu untuk jagain. Tapi kayak minta bonus event gitu ya, menurut gue tuh bukannya soal pelit ya, tapi kita sama-sama ngerti lah gitu kan. Kadang di lembaga tertentu ya, budgetnya sekian, terus biar dia dapat lebih, mungkin dirubah lagi atau dia bawa pulang ke keluarganya atau apa, itu kan kayak still wrong gitu loh. Ini menurut gue ya, karena sama kayak kita ngedebatin tukang parkir. Ada yang pro, ada yang kontra kan gitu. Kalau gue pribadi ya tadi ya, kalau merasa kayak gue udah males aja lah kalau misalkan yang kayak belinya tadi misalkan belinya sedikit, minum order, minta bonusnya sana sini gitu kan. Itu ya ampun. Tapi ya again lah, itu bisnis kan. Sebenarnya hitung-hitungannya kembali lagi masuk apa enggak ya. Kalau nggak masuk ya bilang enggak. Kalau misalnya masuk masih oke, gimana caranya lo nge-treat customer supaya menjadi loyal customer, it's okay gitu. Selama lo secara perhitungan masih menguntungkan buat lo, selama secara persentase target
untung lo masih masuk dengan apa yang lo inginkan, it's okay, nggak ada masalah, karena secara garis besar mungkin saat itu lo nggak untung banyak di situ, tapi in case customer itu bakalan nextnya seneng gitu, intinya kayak lo dibuat gimana caranya kecantol dengan vendor ini, dengan sama halnya kayak salah satu admin, gue biasanya satu admin, satu handphone, satu website gitu, sehingga rolling untuk handphone itu menurut gua agak kurang. Sama halnya kayak misalnya mungkin sekarang ada namanya WA yang centang yang dia bisa banyak admin. Menurut gua untuk kapasitas CRM agak sayang karena customer mungkin lebih suka dilayani dengan orang yang sama saat melakukan pemesanan. Itu udah terbukti gitu. Entah itu customer yang nanya, "Oh, dengan Mas Agungnya ada gitu, Mbak Tikanya ada," atau malah pada tahap gimana caranya, "Oh, ini kok bukan sama yang ini ya," gitu. Beda ya. Jadi sebenarnya mungkin yang kalau mau dibilang hampir sama kayak sistem asuransi kan biasanya dipegang dengan satu orang. Mereka akan lebih suka dengan orang yang sudah pertama kali melakukan pemesanan gitu. Akan lebih mudah dealnya dibanding dengan orang lain. Walaupun sebenarnya dengan nomor telepon yang sama, brand yang sama, rekening yang sama, tapi akan lebih convert ataupun lebih mudah melakukan deal-dealannya dengan orang yang sama gitu. Gue ingat lu pernah cerita kalau lu ngasih komisi ke CS ya. Iya. Itu boleh ceritain berapa banyak, kenapa lo ngambil keputusan seperti itu? Karena banyak yang ya kalau ke admin atau ke CS gak perlu ada komisi, kecuali sales gitu ya. Iya. Gimana coba? Sebenarnya kalau mau dibilang sales, admin gue sebagai sales juga. Yang tadi gue bilang, mereka tugasnya bukan hanya terima pesanan, gimana caranya mereka menjaga customer-customer yang sudah melakukan pemesanan di Royal Tumbang atau Royal Snack Box, gitu. Jadi mau nggak mau mereka sales, tapi memang bukan orang yang melakukan mencari orang-orang yang belum pesen, kayak gitu. Salesnya adalah ya SEO sama media sosial. Mereka yang gimana caranya mendealkan. Nah, salah satunya adalah kenapa sistemnya komisi, karena yang tadi dibilang mereka adalah salah satunya sales. Kalau mereka nggak mau kerja, ya mereka nggak dapat persenan, istilahnya kayak gitu. Semakin mereka banyak pekerjaan atau semakin banyak pesanan, mereka juga mendapatkan penghasilan yang lebih juga. Gimana caranya? Gue juga akhirnya berpikir gimana caranya mereka juga berpikir untuk menambahkan pesanan. Entah itu dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan update status secara konsisten, terus pada tahap melakukan pendekatan dengan customer dengan baik, gitu. Mereka juga upgrade diri mereka gimana cara melakukan komunikasi dengan customer. Itu juga jadi salah satu trigger buat mereka untuk melakukan pendapatan lebih baik. Kalau misalnya pada tahap secara gaji pokok, oke, itu udah standar, mereka pasti dapat, namanya kerja dapat gaji pokok. Tapi mereka akan lebih semangat kerjanya atau dapat mengupgrade diri mereka saat mereka sadar bahwa di saat semakin besar ataupun semakin baik gue bekerja, semakin besar juga pendapatan yang akan gue dapatkan di akhir saat gajian nanti. Kayak Emang gitu. berapa sih persentase komisi yang di-share ke Kalau ngomongin persentase CS? itu juga tergantung, karena gue ada KPI setiap adminnya. Oh. Jadi gitu. Jadi kerjaan admin. KPI-nya tuh apa? KPI itu ya salah satunya target omset. Terus juga pada tahap yang tadi gue bilang target yang simpel-simpelnya itu untuk inovasi. Mereka berpikir gimana caranya mereka menemukan masalah dan memberi solusinya. Malah mereka pada tahap memberikan sebuah solusi di saat masalah itu belum muncul. Nah, itu yang paling gue suka biasanya. Terus pada tahap kayak tadi job desk mereka lebih kepada update status, sesimpel itu juga menjadi salah satu KPI mereka, kayak posting Instagram atau bikin desain, ataupun ada hari-hari tertentu kayak oh ya nih kemarin lebaran mereka yang bikin desainnya, nanti gue yang approve. Oke, desain lo apa, gue masukin KPI, nanti secara paling tinggi, semakin tinggi KPI lo, semakin tinggi juga persentase yang akan dikalikan dengan omsetnya. Penting tuh ya kayaknya bikin sistem seperti itu ya. Menurut gue penting, karena menurut gue cukup efektif. Jadi admin nggak hanya pada tahap menunggu pesanan, nunggu jawab, terus mereka juga pasti aktif di saat mereka komplain kalau mas nih pesanan nggak ada nih mas lagi kosong nih mas, gitu. Jadi kita mereka juga nyari. Mereka nggak bisa mencari, tapi pada
pada tahap ngubungin gimana yang udah ada. mereka bisa ngeblast apa atau promo atau minimal ya ganti status, itu menurut gue efektif, cukup efektif. Tapi tadi belum dijawab tuh. Kira-kira paling kecil berapa, paling besar berapa? Kalau kita ngomongin persentase, gue paling besar itu secara penjual. Gue nggak ngomongin ini karena gue nggak bisa ngebuka keuntungan gue ke karyawan. Misal kayak gitu, gue langsung patok di omset yang mereka kasih ke perusahaan. Gue paling besarnya di 2% dari omset yang mereka kasih. Dari mereka kan? Dari KPI-nya. Dari mereka. Ya, KPI terbesar, misalnya 2%. 2% dari omset mereka, kayak gitu. Kalau misalnya KPI mereka bagus, di 2%. Kalau KPI mereka kurang baik, biasanya di 1,5 sampai 1,7,5%. Tapi gue nggak memperbolehkan KPI itu di bawah. Misalnya secara poinnya di bawah 60, kalau di bawah 60 ya berarti lo nggak dapet KPI, tapi lo juga dapet teguran secara tertulis bahwa lo tidak bekerja dengan efektif. Tapi nggak pernah sih setahu gue admin pemesanan sih untuk di bawah 60. Karena mereka juga pasti kan KPI itu dikirimkan di awal bulan untuk mereka pelajari apa aja sih yang gue harus achieve di bulan ini. Nanti di akhir bulan gue laporin apa aja lo yang achieve, apa yang enggak, nominal angka KPI lo berapa, dari apa aja, sehingga mereka juga bisa memperbaiki di bulan depan. Kira-kira 5 tahun ke depan nih, bayangan lo si Royal Group nih bakal gimana nih? Atau apa yang mau dikejar? Gak usah 5 tahun ke depan deh, tahun depan. Tahun depan gimana? Kalau tahun depan sendiri gue lagi ngerapihin pembukuan keuangan gue sendiri, sama lebih pada tahap ngerapihin aset-asetnya Royal tuh apa aja sih. Karena memang sebenarnya dari tahun kemarin sebelum COVID itu memang targetnya adalah gue mau cari investor untuk ngebuka dapur yang lebih baik, terus kantor yang lebih baik atau tim yang lebih baik gitu. Cuma memang karena kemarin COVID, jadi akhirnya ada beberapa yang tertunda dan nggak bisa. Karena kan sebenarnya kan gue akan menjual portofolio perusahaan gue. Sedangkan waktu di COVID kemarin secara portofolio gue nggak baik-baik saja. Sampai dengan setelah COVID pun, sampai dengan detik ini pun tidak sebaik sebelum COVID kondisinya. Kondisi penjualan, kondisi keuntungan jelas karena produknya, harga HPP-nya sekarang lebih mahal, bukan hanya HPP produk tapi HPP logistik sekarang lebih mahal. Ya kan, dari sisi bensin tadi, dari sisi tol kita bahas juga, terus parkir juga sekarang nggak murah lagi. Terus HPP produk juga, terus lebih pada tahap pangsa pasarnya tidak sebesar dulu sebelum COVID. Jadi memang secara bisnis tidak sebaik sebelum COVID, tapi apa yang terjadi sekarang ya tetap kita syukuri gitu. Maksudnya kita tetap bisa survive karena menurut gua melihat sendiri tidak banyak yang tumbang saat COVID kan, apalagi setelah COVID ternyata tidak baik-baik aja, ya akhirnya tidak jualan. Salah satunya tadi ada beberapa kompetitor yang tadi kita sebutin off air yang akhirnya tidak muncul lagi. Gue nggak ngerti kenapa mereka tidak muncul lagi di SEO. Apakah mereka memang benar-benar tumbang? Karena memang gue pribadi sangat memperhatikan kompetitor, Jadi kita juga memperhatikan kompetitor. Apa yang kompetitor lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi cost itu juga sangat berpengaruh banget sih. Kok boleh sharing nggak sih omset lo berapa saat ini? Wah, kalau omset ini agak susah untuk dibuka ya. Jadi kita bisik-bisik aja gitu. Intinya sih sebenarnya kalau masih UMKM bisa kebayang lah berapa. Kalau batasan UMKM itu kan sebenarnya kan sudah ditentukan untuk bisa pakai tarif tersebut kan. Intinya sih sebenarnya itu tidak sampai ke titik per tahunnya. Kan masih bisa ini kan, beda PT atau apa. Iya. Enggak sih sebenarnya kayak gitu. Gue karena memang belum bikin PT, jadi masih pakai tarif UMKM. Yang tadi bilang tahun depan kita mau sebenarnya tahun ini kita mau cari investor untuk tahun depan kita mau buka dapur dan kantor yang lebih baik. Amin. Jadi ini mungkin yang mau jadi cari pemasukan pasif nih, mungkin bisa ngehubungin gue. Oke. Nanti gue akan portofolio kasih ya. Nanti gue kasih portofolio untuk sebenarnya gue nggak bilang 5 tahun, mungkin mungkin nanti 10 tahun ke depan gue pengennya visi gue adalah Royal Tumpeng jadi top of mind-nya orang mikir tumpeng tuh apa sih? Layaknya air mineral, layaknya pompa air. Dan saat lo mikir tumpeng, belum ada kayaknya ya. Karena itu dia. Salah satunya kenapa top of mind-nya Royal Tumpeng, dan gue pengen bikin beberapa cabang yang mungkin target akhirnya bisa melayani seluruh Indonesia yang pakai Royal Catering. Boleh ini nggak sebutin brand yang lo suka? Makanan, minuman, sama snack. Selain Royal.
Sebenarnya kalau untuk brand gue nggak ada yang spesifik gue suka apa. Tapi kalau yang pasti gue pakai ya Indomie, jelas. Ya kan Indomie. Yang biasanya gue pakai. Kalau air mineral sendiri nih agak-agak ini ya. Gak mesti air mineral sih, mungkin minuman apa, jajanan atau apa. Bebas sih, bebas. Gua nggak terlalu suka minuman manis. Nggak suka terlalu suka minuman manis, tapi gue suka kopi. Ya minuman manis yang gue suka kopi ya kopi susu gula aren. Mungkin dari secara ini gue lebih suka ke kopi kenangan. Sama gue lebih suka kopi kenangan sih. Oh tapi ada satu sekarang yang agak mengalihkan. Tuku ya. Point Coffee. Point Coffee tuh yang Indomaret kan. Iya. Nggak tahu kenapa itu enak menurut gue. Gue kalau ke situ gue selalu mesen antara matcha atau yang ini teh yang early grey itu. Oh enggak. Jadi gue pesan itu karena gue nggak bisa minum kopi. Gue tetap kopi susunya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin brand ya lebih ke kopi kenangan. Tapi kalau itu lebih mudah ditemukan ataupun memang yang poin itu lebih kebanyakan Indomaret ada sekarang kan. Enggak semua sih Indomaret, tapi betul. hampir mayoritas hampir Indomaret tuh ada point coffee sih. Kalau snack? Jujur gue suka Lay's. Tapi sekarang udah nggak ada. Namanya udah jadi apa ya? Lay's tuh kalau nggak salah tuh gue lupa. Lay's tuh luar bro, yang lokal. Oh yang lokal. Lokal, gue nggak suka makan snack kayak apa ya? Nggak tahu, skip? Nggak ada. Skip ya? Oke. Terakhir bro, kasih pesan untuk para UKM. Apa yang kira-kira bisa mereka pelajarin? Nah, ini flashback nih untuk yang tadi kita omongin pertama tentang workshop ya. UMKM mungkin memang secara finance nggak cukup kuat untuk ke workshop ya. Secara finance-nya waktu pertama kali gue ikut workshop pun gue sangat berpikir berulang-ulang kali untuk ikut workshop karena memang secara nominal uang yang cukup besar, tapi itu worth it. Dan yang kedua mungkin lo bisa pilih-pilih atau minta rekomendasi dari teman-teman yang udah ikut workshop, ataupun kalaupun memang budgetingnya secara workshopnya memang nggak ada, cari temen yang sudah ikut workshop. Mungkin bisa ngobrol sama mereka, mungkin bisa cari ilmu dari mereka yang sudah ikut workshop. Pasti ada manfaatnya kok workshop. Karena apa? Selain relasi, ilmunya pasti berguna. Tadi gue lakuin sendiri sebenarnya adalah ya ilmu yang dipakai orang lain dari workshop yang tadi gue ikutin. Ternyata ada yang berhasil dan ternyata ada yang tidak. Gitu. Jadi sebenarnya workshop sangat efektif, tapi untuk yang kamu nggak bisa ikut workshop ya mungkin bisa banyak ngobrol ataupun banyakin relasi dari teman-teman yang udah ikut workshop. Oke, jadi intinya adalah berani bayar ikut workshop mahal. Kalau gue nggak bilang gitu ya, nggak. Tapi workshop kebetulan banget gue bilang workshop yang gue ikutin alhamdulillah efektif buat gue. Karena lo juga ikut kan? Iya, gue ikut juga. Sebut ya. Oke. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya emang secara finance lo nggak kuat, bukan berarti lo harus memaksakan itu ke workshop. Banyak ya, cari aja temen yang udah ikut workshop gitu. Tanya aja. Ngobrol aja mereka, mungkin secara modal lo bisa modal secangkir 2 cangkir kopi ke mereka. Itu menurut gue efektif. Sebenarnya in business lo butuh temen ngobrol, lo butuh temen buka pikiran lo. Gua di video ini juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Om Duto almarhum. Oh, Om Duto ya. Dia ngebuka pintu rumahnya untuk gua belajar waktu itu. Mau datang Om Kicau ya. Om Kicau, Om Duto itu gua nggak tahu harus ngomong gimana. Makasih banyak. Semoga amal diterima. Amin. Terus keluarganya juga mungkin nonton video ini. Makasih banyak. Itu gua ini. Oke bro, thank you banget. Sama-sama bro. Udah main kesini, tetap silaturahim kita jaga ya. Pasti dong. Thank you banget. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.